dia nggak ngomong kalau dia pernah kayak hilang di dalam mobil sekejap gitu kan. Nah itu kan yang membuat aku kayak sekarang lebih banyak nanyain dia apa yang dia. Akhirnya aku ngobrol berdua sama dia tuh kayak mulai sekarang apa-apa harus ngomongnya gitu, sekecil apapun apa yang dirasain harus ngomong. Dia tuh tipe yang gini loh, kalau emang dia nggak harus nyusahin, aku nggak mau nyusahin kamu gitu. Tapi ya aku balik lagi, aku masih tau ke dia nggak bisa, aku tuh istri kamu gitu ya, dalam keadaan kamu kayak gini kita susah senang sama-sama gitu, nggak bisa yang kamu rasain. Terus kadang nanti kalau malam-malam bangun aja tuh kayak mungkin aku tiduran tuh dia suka nggak mau bangunin. Tadi tiba-tiba tuh dengar suara suara deretan infusnya dia gitu kan, kayak dia keribetan gitu kan, ribet banget. Baru aku tuh nggak bangunin aku gitu, udah di tengah gitu, terus kayak nggak apa-apa gitu, jangan bangunin gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau nyusahin terus gitu. Tapi ya namanya juga, ya aku bilang tadi aku nggak tahu sih, ya mungkin aku ngerti banget dia tipe orang yang biasa ngelindungin keluarganya gitu, terus tiba-tiba dia sekarang yang sakit kan pasti akan ini yang berasa banget lah gitu. Ide game juga sering datang. Dia kemarin datang, terus karena dia lagi syuting juga dia sering video call ke Sony, nanyain kondisinya, terus chatting juga. Banyak teman-teman yang nanyain juga, dan banyak juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang datang berkali-kali juga gitu. Banyak yang support, banyak yang sayang sama dia. Juga aku nggak di luar dugaan juga yang ngejenguk juga banyak gitu, dan alhamdulillah berarti banyak yang sayang sama dia, care sama dia. Ada perubahan dari kasusnya nggak sih selama sakit kan, mungkin dari segi rezekinya atau dari sensitif? Ya sensitif pasti ada ya gitu, tapi kan kita harus memahami gitu, keadaan kondisinya dia itu bukan sedang baik-baik aja gitu. Jadi ibaratnya sekarang itu tuh dia lagi di masa yang nggak hanya tentang sakitnya, tapi mentalnya juga lemah. Karena kan seperti kemarin aku bilang, ini kejadiannya begitu cepat dan itu pasti kena ke mentalnya, dan itu dokter juga bilang gitu, apalagi dia laki-laki bu gitu kan. Jadi harus dipahami gitu bahwa prosesnya itu nggak akan sebentar untuk dia bisa baik-baik aja gitu. Berarti pengobatan dari Bang Sony ini tidak semuanya di cover, bener? Ya nggak apa-apa ya, didoain aja. Rezeki kan bisa dapat dari mana aja, aku nggak mau ngomongin itulah. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan gitu. Masih ibaratnya ya Allah masih kasih mudah semuanya, Allah kasih jalan yang baik gitu. dari kakak itu sendiri banyak tawaran syuting sih kak ke Pak Yunus. Iya, aku banyak banget pendingin syuting. Kemarin manajer aku bilang, Kak ini ada beberapa sih, alhamdulillahnya banyak akhirnya yang paham. Karena sebenarnya kan ada banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan gitu. Ada beberapa brand juga yang itu sebenarnya sudah aku selesaikan. Tapi akhirnya aku tidak bisa menyelesaikan, bahkan postingan-postingan pun semuanya aku hold dulu gitu, kayak nggak fokus lah ya, kayak nggak pas aja gitu. Aku pengen fokus ke suami aku dulu gitu. Untungnya semua yang bekerja sama dengan aku, pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya aku pending ini memahami gitu loh, memahami keadaan aku, dan aku bisa nanti diselesaikan setelah suami aku bisa udah pulang ke rumah. Kak, kita melihat kata-kata kalau kayak misal terapi di luar mungkin ada nggak sama Maksudnya gimana? karena kayak kita fisioterapi kan kayak di luar itu, di luar Maksudnya alternatif? Oh, kayaknya aku nggak mau nyoba alternatif ya gitu, karena aku udah mendapatkan dokter yang pas, yang memang solid, juga ditangani dengan baik. Aku ngerasa banget karena kan kita sebagai pasangannya dan keluarga, kebetulan keluarga aku ada yang dokter juga, dan memang sudah melihat perkembangannya Sony semakin baik. Itu abang aku yang dokter juga tiap hari nanyain gitu, dan dilihat kondisinya dia oke, semakin baik, juga penanganannya cepat banget. Terus obat-obatan yang dikasih juga, maksudnya ibaratnya itu cepat dilakukan gitu loh. Dan belajar dari pengalaman abang aku juga berobat alternatif berujung malah kena infeksi saluran otak gitu. Jadinya kan masih dirawat sampai sekarang di sini juga kan gitu. Jadinya dan alhamdulillah kondisinya malah justru semakin membaik di sini dengan ditangani dokter yang sama gitu. Dan sekarang udah bisa ngomong,
udah bisa makan sendiri, tadinya di ICU, tadinya pakai selang, udah semakin baik. Jadi aku belajar dari situ, kayak takut ya, ternyata kayak tiba-tiba pakai alternatif terus berujung jadi semakin sakitnya semakin parah kan kayak nggak lucu. Jadi lebih baik ya jalannya Allah, aku pakai dengan cara medis ini, terus juga caranya Rasulullah, makan makanan yang sehat, berdoa, ikhtiar sama Allah, udah kita kuatin doa gitu ya. Mungkin ini ada salah satu pertanda Allah rindu banget dengar suara dari aku, dari suami gitu. Kita bisa sama-sama berdoa gitu. Terus juga sampai detik ini juga selama dirawat aku selalu bangunin dia waktunya sholat malam seperti biasanya. Kadang dia yang bangunin aku di rumah, sekarang aku yang bangunin dia untuk yuk saya sholat gitu. Jadi kita sama-sama sholat malam.